memancarkan kemuliaan-Mu. Tuhan, ingatkan kami pagi hari ini Tuhan, kami adalah bejana-Mu. Kami disiapkan untuk melakukan pekerjaan yang baik yang Tuhan sudah siapkan buat kami. Kami mau buka hati kami untuk Tuhan ubah hidup kami. Kalau ada yang gak berkenan dari bejana hati kami ini Tuhan, biar hari ini boleh Tuhan ubahkan dari awal lewat penyembahan tadi, lewat firman yang akan kami dengar ini. Bahkan sampai saat kami pulang di rumah, Tuhan terus Roh Kudus bekerja, ubahkan kami. Tolong kami Tuhan, tolong kami mengerti isi hati-Mu. Dan ajar kami bukan cuma mengerti, tapi juga melakukan apa yang Tuhan Yesus ingin kami lakukan. Karena kami tahu itu yang terbaik untuk kami. Makasih banyak Bapak yang baik, hamba mau berdoa Tuhan Yesus urapi kami semua, tutup bungkus ruangan ini. Biar apa yang kami dengar boleh berbuah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bukan cuma menikmati apa yang kami dengar, tapi kami boleh diubahkan serupa dengan gambaran-Mu Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan mendengar yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari siapkan hatimu saudara. Sama-sama kita yang siap terima kebenaran firman Tuhan. Kita katakan amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, terima kasih Grow, silakan duduk. Selamat pagi. Kita masuk di tahun yang menurut saya ini akan jadi tahun yang critical banget gitu ya buat kita Grow Community Church di tempat ini. Karena tahun ini kita lagi fokus bicara soal discipleship, pemuridan, di mana yang sebenar-benarnya ini adalah kerinduan Tuhan, ini adalah konsep yang Tuhan Yesus maksud sendiri buat kita para pengikut Kristus. Kita mulai bergeser daripada kayak apa ya, keseruan-keseruan ibadah, ya, gimmick-gimmick ibadah gitu kan. Kayak datang karena apa. Kita tahun ini kita dalamkan, kita tanam benar-benar fondasi yang bukan cuma baik tapi fondasi yang benar. Kita pengikut Kristus adalah murid. Kita dimuridkan, saudara. Amin. Jadi makanya saya ya kita udah 9-10 tahun gitu ya bersama-sama. Tapi tahun ini rasa berbeda sekali saya. Karena saya rasain banget dan saya berdoa kita semua keluar 2025 ini kita benerin semua fondasi-fondasi yang selama ini mungkin gak terlalu kuat atau bahkan sayangnya termasuk yang ada di saya juga fondasi-fondasi yang salah tentang kehidupan kekristenan kita ini. Karena yang sebenarnya Tuhan Yesus inginkan kita jadi murid. Dan ini buat kita orang-orang yang tinggal di dunia modern, bergereja di gereja yang modern, konsep ini nih beda banget sama yang sebenarnya Tuhan Yesus maksudkan. Dan kita akan coba lihat sama-sama apa yang sebenarnya Tuhan Yesus maksudkan untuk kita para pengikut Kristus. Jadi murid. Sebelumnya saya mau ajak kita baca dari Matius 11. Matius 11 ayat 28. Mungkin ini alasan beberapa dari kita ikut Tuhan Yesus. Atau datang ke gereja. Atau rajin baca Alkitab. Atau rajin berdoa. Karena hidup saya susah banget. Dengar-dengar ada Tuhan yang bisa bikin hidup saya jadi lebih enak. Hidup saya berat banget. Dengar-dengar ada Tuhan yang bikin hidup saya bisa jadi lega. Saya kanker stadium 4 nih. Dengar-dengar ada Tuhan yang bisa sembuhin saya. Mungkin selama ini kita beribadah, percaya sama Tuhan Yesus. Dengan semua kegiatan Kristen kita itu, baca Alkitab lah, segala macam, berdoa. Dengan harapan ini. Oh aku nih, ini aku nih pastor, aku letih lesu, aku berbeban berat. Aku datang sama Tuhan Yesus
Karena di Matius 11 ayat 28 katanya Tuhan Yesus bisa kasih kelegaan buat aku. Ini yang kita pengen dari Tuhan, yang bisa kasih kelegaan buat kita. Dan memang benar, puji Tuhan. Saudara pernah alami kelegaan waktu kita datang sama Tuhan Yesus. Amin. Saudara punya cerita masing-masing betapa hidupmu dilegakan saat engkau datang sama Tuhan Yesus. Dan waktu Tuhan Yesus bilang, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini kan yang ngomong Tuhan ya saudara, betul? Saya coba tanya deh, menurut saudara, kalau Tuhan yang ngomong akan kasih kelegaan, kelegaannya itu jangka pendek atau jangka panjang? Kelegaan yang Tuhan berikan itu tuh temporer atau permanen? Permanen ya, karena Tuhan. Dia punya kuasa yang luar biasa untuk bikin kita jadi lega bukan cuma 1-2 kali tapi secara jangka panjang, secara permanen. Tapi kalau mau jujur Bapak Ibu Saudara, kok kita masih suka beban berat dan gak lega juga? Kok leganya cuma 1-2 kali sih? Kok leganya cuma 1-2 bulan sih? Kok abis itu terbeban berat lagi sih? Kok abis itu letih lesu lagi sih? Katanya Tuhan kasih aku kelegaan. Kenapa cuma 2 bulan bertahannya? Kenapa cuma 1 musim bertahannya? Abis itu aku letih lesu lagi, kenapa aku berbeban berat lagi? Kalau mau jujur, mungkin itu yang kita alamin Bapak Ibu Saudara. Yes, betul kita alamin kelegaan, tapi kok ada yang aneh rasanya. Karena ini Tuhan yang menjanjikan kelegaan, tapi kok cuman kayak minum paracetamol ya? Kalau Tuhan kan harusnya leganya terus-terusan. Tapi kenapa abis lega ada masalah dikit, stres lagi, beban berat lagi, letih lesu lagi. Karena bisa jadi, Bapak Ibu Saudara, kita yang salah nangkep ayat ini. Kita perlakukan ayat ini dan otomatis kita perlakukan hubungan kita sama Tuhan. Kita datang beribadah, datang ke gereja, baca Alkitab, berdoa, cuman kayak kita datang ke mesin ATM. Kalau kita perlakukan ayat ini, kita perlakukan hubungan sama Tuhan kayak mesin ATM, pantes. Bisa on off. Bisa lega stres. Karena sama kan kayak datang ke mesin ATM, kita ambil uang di mesin ATM, kita menjauh daripada mesin ATM-nya, kita keluarin, kita abisin uangnya, abis itu gak punya uang lagi. Apa yang harus kita lakukan? Kita datang lagi ke mesin ATM-nya, kita ambil lagi yang ada di dalam mesin ATM-nya, kita menjauh daripada mesin ATM-nya, kita keluarin lagi duitnya, habis begitu terus. Dan itu yang terjadi tanpa kita sadar di dalam kehidupan kerohanian kita. Kita perlakukan Tuhan, kita perlakukan gereja, kita perlakukan Alkitab, kita perlakukan doa kayak mesin ATM. Kalau perlu, gue deketin, gue cium kalau perlu. Saudara pernah ngantri di depan mesin ATM yang lama banget, orang di depan? Itu nggak bisa dimarahin. Dipelototin kita. Kan ini penting banget nih buat gue mau ngambil duit nih. Tapi abis duitnya selesai, duitnya kita dapat, udah lupa lagi sama mesin ATM. On off. Makanya mungkin ini yang bikin kehidupan kerohanian kita sama persis on off. Kadang lega, kadang stres. Kadang senang, kadang anxiety. Karena kita perlakukan Tuhan sama kayak mesin ATM. Kalau lagi perlu aja kita datang. Kalau lagi kanker stadium 4 aja baru kita datang. Kalau lagi istri bilang aku cerain kamu ya, baru kita datang nangis-nangis di hadapan Tuhan. Tapi di kehidupan yang lain kita baik-baik aja. Kita merasa kita gak perlu Tuhan sama kayak kita merasa kita gak perlu mesin ATM kalau kita lagi banyak duit. Padahal Bapak Ibu Saudara, bukan itu yang Tuhan Yesus maksud waktu Tuhan Yesus perkatakan ayat yang tadi kita baca. Karena ada lanjutannya, itu dia berbahaya sekali. Ini sekalian tips ya Bapak Ibu Saudara, jangan potong ayat.
Oke. Ya, baca Alkitab paling enggak satu pasal untuk kita bisa ngerti apa sih maksudnya yang lagi diomongin ini. Kalau Bapak Ibu Saudara rajin ikutin Bible Study selama 1 tahun kemarin, kita akan ada lagi nanti tahun tanggal 25. Anak-anak yang rajin ikut Bible Study kita selalu ajarin baca Alkitab paling enggak bukan baca Alkitab, baca ayat ya. Kalau kita ketemu ayat yang bagus gitu, paling enggak baca satu pasalnya. Lebih bagus lagi baca satu pasal di belakang sama satu pasal di depannya. Supaya kita ngerti apa ini maksudnya. Kalau kita potong-potong ayat, terus nggak terjadi, bukan salah ayatnya. Sama kayak kita minum obat, yang harusnya dokter bilang abisin ya satu botolnya, kita cuma minum 1/4. Terus kita salahin obatnya. Nggak berhasil nih, nggak berhasiat nih obatnya. Lah, orang disuruh abisin satu botol, cuma abisin 1/4. Terus kita salahin obatnya. Kita salahin ayatnya, kita salahin Tuhannya. Mana katanya janjimu dalam hati Tuhan? Lah, lu gak baca semua. Gak lengkap yang lu baca. Lu cuma main potong-potong aja gitu. Itu yang bisa terjadi sama Matius 11 ayat 28 ini. Dan itu yang bikin kita suka, mana Tuhan? Katanya Tuhan kasih kelegaan, kenapa aku masih anxiety, kenapa aku masih... Karena bisa jadi kita suka lupa ayat 29-nya Bapak Ibu Saudara. Marilah kepadaku yang semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itu 28. 29-nya kita baca sama-sama ya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ini satu paket, bahkan 30-nya juga sebetulnya. Karena kuk yang kupasang itu adalah ringan dan enak. Gitu, 28, 29, 30 itu sebenarnya satu pasang sebetulnya saudara. Dan kita suka miss, kita cuman fokus sama 28 ya, kita suka lupa ayat 29 dan itu mungkin yang bikin kita selalu ikut Tuhan, selalu datang ke gereja, rajin berdoa, rajin ibadah, tapi terus anxiety, terus ngerasa berbeban berat dan letih lesu terus. Karena kita lupa 29-nya ini, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Jadi sebenarnya indikasinya waktu Tuhan Yesus bilang marilah kepadaku, bukan cuman kayak datang, minta dipeluk, nangis-nangis, jerit di gereja. Itu sih sebenarnya bukan pemulihan saudara. Itu cuman melepaskan. Itu cuman terapi emosional aja nangis-nangis di gereja. Kecuali kita benar-benar dijamah gitu ya, kita dipulihkan dari dalam. Tapi kalau cuman kayak pengen, lompat-lompat ya kan. Kalau lagi praise atau kayak nangis karena kayak terharu aja gitu tanpa ada sesuatu yang benar-benar diubahkan sama Roh Kudus dari dalam. Itu cuma sensasi sebetulnya. Kalau kita mau kelegaan yang sesungguhnya, kita gak boleh lupa 29-nya. Pikulah kuk yang Tuhan Yesus mau pasang sama kita dan belajar sama Tuhan Yesus. Itulah yang Tuhan Yesus maksudkan dengan kata marilah kepadaku. Yuk datang, bukan cuma datang hari Minggu, terus Senin sampai Sabtu kita sesuka kita, pantes anxiety, pantas letih lesu, pantas beban berat. Karena yang Yesus maksud waktu Yesus bilang marilah kepadaku, itu perjalanan seumur hidup. Pikulah kuk yang kupasang. Saya mau tunjukin sama saudara seperti apa itu kuk. Bahasa Inggrisnya yoke. Ini adalah kuk Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau misalnya kayak saudara bayangin pikulah kuk terus kita pikir kayak beban atau kayak barbel yang harus kita angkat gitu sendiri. Terus Tuhan Yesus dari surga gitu kayak ayo you can do it. Bukan, itu kayaknya Tuhan yang lain ya. Tuhan kita gak kayak gitu. Ya. Bapak Ibu Saudara lihat ini adalah yoke, ini adalah kuk. Seperti yang kita lihat kuk itu adalah batang kayu yang ditaruh di atas leher 2 ekor hewan ternak. Itu tuh ada bolongannya kan, itu untuk masukin leher. Untuk masukin leher hewan ternak. Tujuannya supaya apa? Supaya kedua hewan ternak ini berjalan selaras Bapak Ibu Saudara. Ada berapa leher? 2. Yang satu udah pasti leher kita. Yang satu udah pasti kita yang bawa. Karena Tuhan Yesus bilang pikulah kuk. Itu buat kita. Pertanyaannya, satu lagi siapa? Satu lagi siapa? Yang pikul. Tuhan Yesus. Itu Tuhan kita, makanya dia disebut Immanuel, Allah beserta kita. Bukan slogan, bukan cuman kayak kata-kata mutiara dari Tuhan kepada umat manusia, enggak. Dia bilang, aku ada sama kamu, artinya apa? Aku jalan sama kamu. Ini kuk Bapak Ibu Saudara. Jadi saya harap jangan ada lagi yang melihat
Pikul kuk, ini Tuhan macam apa sih suruh-suruh gue pikul-pikul beban? Bukan barbel saudara. Ini kuk, yoke. Tuhan juga ikut menanggungnya sama-sama kita. Tuhan juga jalan sama-sama kita melewatin semua yang saya bahkan gak tahu masalah hidupmu. Ada Tuhan di situ. Tuhan jalan sama-sama kita Bapak Ibu Saudara. Ini Tuhan kita, Immanuel. Allah beserta kita. Waktu Tuhan Yesus bilang, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, itu sebenarnya Tuhan Yesus lagi maksudkan ada dua kondisi dari kita umat manusia yang bikin kita bisa berbeban berat, yang bikin kita bisa letih lesu. Ada dua, yang pertama kondisi internal, yang kedua kondisi eksternal. Kondisi internal itu tuh pergumulan diri sendiri, pergumulan sama diri kita sendiri. Ini pergumulan kita sama dosa dalam diri kita. Ini yang Tuhan Yesus angkat bebannya. Karena kita nggak bisa tebus diri kita sendiri. Karena kita nggak bisa tebus diri kita sendiri. Sementara beban dosa itu begitu berat. Kan lebih berat rasa bersalah berdosa daripada nikmatnya, betul? Dosa tuh nikmatnya sebentar. Abis itu nyeselnya sampai tua. Coba opa nggak bikin waktu itu. Coba aku nggak bikin waktu itu. Berapa banyak di kita dibebani sama beban dosa karena kita pikir dosa itu nikmat, tapi itu cuma sebentar saja, sisanya berat sekali kita tanggung dosa itu. Penyesalannya, pergumulannya, efek-efek dari dosa kita ya kan? Dosa kan punya efek ya. Bukan cuma efek spiritual. Hamil di luar nikah. Ya kan? Itu kan ada efek anaknya jadi kayak gimana, keluarga jadi kayak gimana ya kan? Dan itu yang Tuhan Yesus angkat buat kita. Saudara bayangkan hanya dengan pergumulan internal kita aja, kita udah bisa lihat betapa leganya hidup di dalam Tuhan Yesus saudara. Dosa kita bukan kita yang tanggung. Dosa kita once and for all sudah ditebus. Sudah ditanggung sama Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita nggak perlu setiap tahun belek korban. Karena harus kita yang beresin dosa kita sendiri. Enggak, kita manusia nggak bisa beresin dosa manusia sendiri. Makanya Tuhan berinisiatif. Aku yang akan tanggung dosa manusia. Karena manusia nggak kuat, manusia nggak bisa. Biar aku yang tanggung. Saudara bisa lihat betapa ringannya kuk yang Tuhan Yesus pasang buat kita. Bukan cuma dia jalan sama kita, tapi beban terberat umat manusia nih yang ada di dalam lubuk hati kita ini, yang bahkan mungkin suami istri anak kita nggak pernah tahu, itu udah diselesaikan sama Tuhan Yesus di atas kayu salib. Makanya ayat 30-nya Tuhan Yesus bilang, karena kuk yang kupasang ini ringan dan enak. Saya dulu nggak ngerti, waktu saya nggak ngerti, saya pikir kuk itu tuh barbel gitu. Saya nggak ngerti, ini nggak make sense nih ayat ini nih. Kenapa suruh gue pikul-pikul beban tapi dia bilang ringan dan enak? Enggak, karena ternyata inilah kuk yang kita lihat Bapak Ibu Saudara. Dan saya nggak pernah tahu bahwa yang terbesar, yang terberat yang harus saya bawa itu adalah dosa saya yang nggak bisa saya beresin sendiri, diberesin sama Tuhan di atas kayu salib. Betapa leganya hidup kita. Nggak diintimidasi lagi sama dosa. Tapi, kan Tuhan Yesus bilang, pikulah kuk yang kukenakan dan apa? Dan apa? Belajarlah padaku. Ini aneh nih. Pikulah kuk, oke, pikul kuk yang paling berat itu kuk beban apa? Beban dosa. Terus habis itu Tuhan Yesus bilang, dan belajarlah, belajar apa? Belajar pikul dosa orang lain. Kan gak bisa, at the first place kita gak bisa pikul dosa kita sendiri, makanya Tuhan Yesus yang pikul buat kita. Jadi maksudnya Tuhan Yesus dengan belajar padaku itu apa waktu Tuhan Yesus bilang pikulah kuk dan belajar padaku. Apa yang perlu dipelajarin? Gitu kan? Dan mungkin itu juga yang gak sadar kita lakukan dalam keimanan kita. Kita gak perlu belajar apa-apa. Yang penting rajin datang ke gereja, yang penting nangisnya, yang penting geter-geternya, yang penting tumbangnya waktu altar call. Nggak perlu belajar jadi Kristen. Yesus udah tebus kita. Tuhan Yesus sendiri yang bilang, pikul kuk itu betul. Itu satu partnya. Pikul kuk
yang ku kenakan karena aku akan pikul satunya lagi yang kamu gak bisa pikul. Itu betul. Tapi gak selesai ayatnya. Pikul aku dan apa? Belajarlah. Ada belajarnya saudara iman kita ini. Bukan cuma sensasi aja. Worshipnya gak ngangkat nih. Pindah gereja, kenapa? Worshipnya gak asik di sini. Pindah gereja kenapa? Gue kok kayak gak bergetar ya kalau pendetanya ngomong ya. Kalau bergetar ke kuburan saudara. Tuhan Yesus ajak kita beribadah, mengikut Kristus, belajar Alkitab, baca. Itu bukan cuma untuk kita pikul kuk, tapi juga untuk apa? Belajar. Jadi murid kan? Inilah bagian kedua saudara. Kondisi manusia yang Tuhan maksudkan. Kondisi pertama itu yang tadi saya bilang internal. Kondisi yang kedua ini eksternal. Ini part bagian di mana Tuhan Yesus inginkan kita belajar dari Tuhan Yesus. Apa itu? Bagian yang eksternal itu tuh ekspektasi. External expectation. Ekspektasi dari orang lain. Hidup tuh kayak begini. Itu kan yang bikin kita berat kan? Tapi sebelum saya lanjut, perhatikan saya Bapak Ibu Saudara. Ini bukan ajakan untuk memberontak sama atasan, memberontak sama pimpinan di kantor ya. Ini bukanlah sebuah ajakan untuk memberontak kepada presiden, bukan ajakan untuk memberontak dan bilang kayak, saya diajarin di gereja, nggak boleh ya kasih ekspektasi sama saya. Ya, ini bukan ajakan untuk anak-anak menjadi anak-anak yang memberontak sama orang tua karena kayak Pastor Timmy ajarin, mama nggak boleh kasih ekspektasi buat saya harus biarin saya jadi apa aja yang saya mau, bukan. Ya, oke kita clear ya Bapak Ibu Saudara ya. Clear bukan itu yang saya ajarkan. Yang dimaksud sama Tuhan Yesus tentang ekspektasi yang berat itu ekspektasi sosial. Sama kayak konteks waktu itu, di zaman ini saudara familiar kan sama orang-orang Farisi yang ngerasa paling benar? Nah orang-orang Farisi ini yang kasih ekspektasi berlebihan buat bangsa waktu itu saudara. Nggak boleh gini, nggak boleh gini. Sekali lagi ini bukan anti hukum. Tapi saudara ngerti kan ada ekspektasi yang nggak perlu. Saudara tahu hukum Taurat itu banyak yang ditambahin sendiri sama ahli Taurat. Saudara tahu, saudara udah sering kan dikhotbahin itu kan. Hukum Taurat tuh harusnya nggak sebanyak itu. Tapi ditambahin sama mereka karena mereka insecure. Gue cukup kudus gak ya? Gue cukup layak gak ya di hadapan Tuhan? Kayaknya kurang ini deh, kayaknya kita harus. Dan berapa banyak kita terjebak sama ekspektasi itu. Dan itu kan yang bikin kita berat. Dan ngomongin soal ekspektasi, bukan cuma ahli Farisi. Zaman sekarang banyak sekali di luar sana yang kasih ekspektasi kan sama kita. Cowok tuh harus gini, cewek tuh harus gini. Ada yang baik, tapi berapa banyak juga yang kayak berantakan banget. Apa input-inputnya buat kita. Nggak membangun inputnya. Dan itu kan yang jadi berat buat kita. Dan Tuhan Yesus bebaskan itu dengan cara apa? Belajar cara hidup dari aku, Tuhan Yesus bilang. Dan saya nggak bisa jelasin semuanya. Nanti kita baru selesai bulan April kalau saya jelasin semuanya. Tapi poin saya adalah, ini adalah pesan Tuhan, bukan cuma jimat saudara. Ini pesan Tuhan yang ngajarin kita cara hidup supaya kita hidup jadi manusia yang lega. Bebas dari semua tuntutan ideologi politik lah, dari konsumerisme ekonomi lah, dari semua yang diajarin manusia. Kamu harus gini, harus punya itu, harus punya ini. Badan kamu harus kayak gitu, rambut kamu harus kayak gini. Ngerti saudara? Itu kan yang manusia paksakan sama kita sekarang kan. Lihat aja sosial media. Terus habis itu kayak, saya kemarin di coffee shop samping-sampingan sama orang tua yang lagi marahin anak remajanya, anak ceweknya. Karena intinya anak remajanya ternyata kayak memanipulasi supaya dia bisa dibayarin pilates. Terus saya kan ngeliat anaknya kayak girl. You're just a teenager. Itu kalau kayak kita yang 35, 38, 40 gitu. Ya 28 lah, ngerti gitu mau pilates. Ini maksudnya kayak anak remaja. Saya cukup yakin itu diajakin teman-temannya saudara. Maksudnya kayak anak umur 14 gitu kayak mau pilates buat apa? Main basket aja ya kan? Itu kan ekspektasi sosial harus gini. Sekali lagi ini bukan anti hukum, saudara nangkep ya maksud saya. Itu loh yang di WhatsApp grup itu, yang di sosial media itu,
Itu kan yang berat banget. Tuhan Yesus bilang, makanya anak-anakku belajar dari aku. Belajar kelola uang dari aku, ada di sini. Belajar jadi suami itu kayak gimana, ada di sini. Belajar jadi istri ada di sini. Dan itu melegakan kamu daripada kamu belajar dari semua yang dunia itu ajarin. Bukan berarti kita nggak boleh terima wisdom dari dunia karena ada baiknya juga. Cuman sekali lagi berapa banyak yang sebenarnya malah menyesatkan dan bikin hidup kita tuh jadi tambah berat sebenarnya dengan mengikuti ekspektasi-ekspektasi itu, saudara. Ada Tuhan yang datang jadi manusia bukan cuma tebus dosa kita, tapi ajarin kita cara hidup, ajarin kita cara kelola uang, ajarin kita integritas hidup di kantor kayak gimana, ajarin kita di rumah tuh mesti kayak gimana, ajarin kita sekolah tuh harus kayak gimana, di depan kertas ujian harus kayak gimana. Dengan kita belajar sama Tuhan Yesus, dan itu kan Tuhan Yesus kan lihat, saudara lihat cooknya, Tuhan Yesus jalan sama kita. Dan itu yang terjadi dalam keimanan kekristenan kita, saudara. Kita jalan sama Tuhan Yesus, terus kita salah. Kan gak tiba-tiba disambar petir kan, saudara. Itulah cook. Tuhan Yesus jalan sama kita. Salah, bukan ke sana, tapi ke sini. Gitu kan. Baru Roh Kudus ingatkan kita kayak, aduh, aku kenapa ngomong gitu ya ke papa ya. Gitu kan, saudara. Aduh, aku kenapa. Nah, itu Roh Kudus yang bekerja, saudara. Karena bekerja bersama-sama. Tuhan ada sama-sama kita, bukan kayak, wow salah, poinnya kurang. Oh kurang nih, gak bisa masuk surga nih, kamu masih kurang 5 kredit lagi nih. Tuhan jalan sama kita. Kita bikin jatuh, cooknya Tuhan Yesus ada juga kan. Waktu kita jatuh, Tuhan Yesus ngapain? Tuhan Yesus berarti ikut dong. Waktu kita jatuh, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus kasih tahu. Tuh, kan aku udah bilang ke sana, kamu ngotot ke sini. Tapi aku nggak tinggalin kamu. Tuhan Yesus potong nggak cooknya tiba-tiba? Kayak najis kan enggak. Tuhan Yesus ada di dalam cook itu sama kita, saudara. Berproseslah sama Tuhan Yesus. Itu poin saya. Jangan nyerah kalau saudara kepleset. Jangan nyerah, Tuhan Yesus tetap ada di situ. Dia ajarin kita lewat firman-Nya. Dia ajarin kita lewat pemimpin-pemimpin. Lewat doamu, Roh Kudus kasih hikmat. Jangan menyerah. Itu aja sebenarnya, saudara. Dia jalan sama kita. Dan saudara bisa lihat waktu jalan sama Tuhan Yesus. Waktu saudara bergaul karib sama orang yang jago saham. Saudara jadi jago saham gak? Waktu saudara bergaul sama orang yang healthy diet, bukan diet kurus ya, diet makan. Diet itu kan sebenarnya artinya makan ya. Saudara bergaul sama orang yang makanannya sehat, saudara jadi makanan sehat gak? Ya kan, karena saudara bergaul sama orang yang, nah, apa yang terjadi kalau saudara jalan terus sama Tuhan Yesus? Apa yang terjadi kalau saudara gak menyerah jalan sama Tuhan Yesus? Di tengah kesalahanmu, di tengah kejatuhanmu, tapi engkau gak nyerah jalan sama Tuhan Yesus. Engkau bisa bayangkan di akhir hidupmu, engkau bisa jadi kayak apa? Kalau jalan sama ahli saham aja bisa kayak gitu, jalan sama orang yang makan sehat aja bisa kayak gitu. Bisa jadi apa kita kalau kita jalan terus sama Tuhan Yesus? Dan itu tujuan belajar sama Tuhan Yesus. Belajar sama Tuhan Yesus bukan untuk masukin informasi, saudara. Tapi untuk transformasi. Itu kenapa kita belajar sama Tuhan Yesus. Bukan untuk jadi pinter. Percuma jadi pinter tapi nyakitin orang. Kita ikut Tuhan Yesus, kita belajar sama Tuhan Yesus supaya hidup kita diubahkan. Kayak yang Rasul Paulus bilang di Korintus, saya lupa deh. 2 Korintus, betul nggak? Betul, 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Maka kita apa? Diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Ini ujungnya, saudara. Ini ujungnya. Jadi serupa dengan Tuhan. Dan yang saya bingung, ini juga kritik buat saya. Yang saya bingung, kita pengen banget jadi kayak orang lain. Kita pengen pebasket pengen banget kayak LeBron James, Stephen Curry. Businessman pengen banget kayak Elon Musk. Kita pengen banget jadi kayak orang, tapi kita gak mau jadi kayak Tuhan. Aneh ya?
Sekali lagi saya bukan todong-todong saudara, ini kritik banget buat saya juga. Kita tertarik banget mau jadi kayak orang lain, tapi kita nggak mau jadi kayak Tuhan. Padahal mendingan mana jadi kayak orang, jadi kayak sesama manusia atau jadi kayak Tuhan, saudara? Bukan jadi Tuhan ya. Kita kehilangan poin yang besar sekali ternyata selama ini. Tuhan tawarkan berjalan, belajar sama Tuhan supaya bisa jadi sama kayak Tuhan dengan semua kualitasnya. Kemuliaan, dalam kemuliaan itu kemuliaan itu artinya kualitas, bukan cuma soal kayak terang dan jalan ngambang ya saudara ya. Kemuliaan itu tuh artinya kualitas yang sangat tinggi. Ternyata ikut Tuhan diubahkan jadi kayak Kristus, itu tuh bisa bikin kita punya kehidupan yang sangat berkualitas. Kenapa kita nggak mau jadi murid Yesus? Kenapa kita lebih tertarik jadi murid manusia yang lain? Saya udah selesai saudara. Jadi ini ajakan saya buat Grow Community Church di tempat ini. Kita bisa lihat bedanya sebenarnya ternyata yang Tuhan Yesus maksud waktu Tuhan Yesus bilang jadilah murid. Antara cook sama mesin ATM. Beda total ya ternyata. Kekristenan yang Yesus maksud. Beda total ya ternyata bergereja yang Yesus maksud. Beda total ternyata baca Alkitab yang Yesus maksud. Berdoa yang Yesus maksud. Saya sih punya bayangan ya waktu saya siapin. Tapi waktu saya taruh ini berdampingan. Saya kayak gemeter saudara. Karena betapa bedanya yang Yesus maksud. Dan kebiasaan gereja, terutama gereja modern zaman sekarang. Dan makanya kita agak nggak nangkep apa maksudnya Yesus dengan belajar. Kan gue cuma ngambil ATM doang. Gue kan cuma minta berkat doang. Kenapa gue harus belajar? Apa yang bikin Pastor Andi ini ribet banget sih ngomong discipleship. Gue datang gereja biar gue kaya kok. Gue datang ke gereja karena istri gue sakit kok. Tapi yang Tuhan Yesus maksud, jadi Kristen itu jadi muridnya. Jalan sama-sama Tuhan Yesus. Pikulah kuk yang dia pakai, yang dia kenakan sama kita. Dan belajarlah kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa yuk. Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan, umat-Mu di gereja modern zaman sekarang ini untuk kembali sama apa yang Tuhan Yesus maksud. Dan bentuk hati kami untuk kami mau menundukkan hati kami, memasukkan leher kami ke dalam kuk itu. Karena sekarang kami tahu Tuhan udah ada lebih dulu di kuk itu, di samping kami. Tuhan tunggu kami selama ini untuk masuk juga di dalam kuk itu. Dan biar hari ini, pagi ini kami boleh ambil keputusan untuk merendahkan hati kami. Untuk masuk juga ke dalam perjalanan iman kami bersama Engkau Tuhan Yesus. Jalan sama-sama Tuhan Yesus. Kalau Tuhan ke kiri, kita ikut ke kiri. Tuhan ke kanan, kita ikut ke kanan. Tuhan bilang mengampuni, kita mengampuni. Tuhan bilang memberi, kita memberi. Tuhan bilang lepaskan, kita lepaskan. Tuhan bilang mengasihi, kita mengasihi. Tuhan bilang percaya, kita percaya. Tuhan bilang jauhi, kita jauhi. Tuhan bilang stop, kita stop. Ajar kami Tuhan untuk bisa ikut sama Tuhan Yesus. Dan stop memperlakukan Tuhan, memperlakukan ibadah seperti apapun yang sebenarnya gak berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami selama ini. Siapkan Grow Community Church untuk jadi umat yang layak Tuhan. Dimulai dari ini. Dimulai dari kami mau benar-benar belajar cara hidup sama Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Terus berkati sekarang.